أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد. Para ustadz-ustadz yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para badan kenaziran masjid atau ketua-ketua kenaziran masjid juga yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya Ibu Ketua Al-Musabbihin yang sama-sama kita banggakan masih tetap eksis walaupun tua, saudara hadirin. Ya. Insya Allah kita doakan tetap panjang umur. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, biasanya pengalaman saya ibu-ibu, kalau belum bau tanah, insya Allah masih lama, saudara hadir. Ya, percaya atau tidak, saudara hadir. Ya. Syukur Alhamdulillah, mari sama-sama kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan izinnya, di pagi hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kalau saya melihat ini Pak Bu, lebih kurang 450 ada ini, saudara hadir. Ya, kalau 400 kemungkinan sudah besar pasti. Karena kita lihat penuh semua, saudara hadir. Ya. Bahkan kami pun agak-agak payah duduknya. Ya. Kita tahu ibu-ibu, ini kan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan kesempatan. Ya. Walaupun kita puasa, Bu, nggak usah terlalu lemas sekali bawaannya. Ya. Saya tadi berdoa, hampir lemas juga saya dengan doanya. Ya kayak lowbat, baru 2 hari puasa saya pikir kan. Ya. Kita kasih tahu aja seolah-olah tidak kita puasa, saudara hadir. Tetap enjoy. Ya, kan baru 2 hari. Saya tahan berdiri ini karena ada korsetnya di sini. Nah, maka tahan berdiri. Biasanya saya masih duduk, saudara hadir. Karena ngilu. Ya. Memang kalau di dalam sini, insya Allah tidak ada penyakit, saudara hadir. Karena biasanya, Bu, pengalaman, kalau kita berzikir dengan bagus, bertasbih dengan bagus, baca selawat dengan bagus, insya Allah yang di dalam sini semuanya nggak ada penyakit. Ya, asam urat, asam lambung, jantung, darah tinggi, kolesterol, semua aman, saudara hadir. Ya. Ini di sini dia yang sakit karena satu faktor makanan. Yang kedua, kadangkala saudara hadir, karena kita profesi ustadz Bapak Ibu, kadang kan ustadz ini lama berdiri, lama duduk, apalagi nggak minum, itu dia kadang-kadang. Ya, puasa pula kan. Bukan tidak boleh sebenarnya makan minum, bolehnya asal jangan ada orang tahu. Loh, boleh kan? Ya kan kalau nggak ada orang tahu, itu kan berarti tidak sengaja rahmat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Puasa, Bu, membentuk insan yang takwa. Kita tahu sering kita baca, bahkan dibaca tersebut di mana-mana. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kenapa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, maksudnya sebelum kita. Berarti sejak dari dulu, sejak zaman Nabi Adam, Bapak Ibu, sudah ada puasa. Cuman beda-beda model puasanya.
Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, untuk menciptakan insan-insan yang takwa. Itulah sebabnya kajian kita hari ini, takwa bisa menciptakan untuk mendekatkan kita tersebut dengan kehidupan 3 dimensi namanya, saudara hadirin. Ya. Jadi takwa itu bisa menciptakan kita, saudara hadirin, dengan 3 dimensi. Dimensi yang gaib, dimensi yang zahir, nanti kita kupaskan satu persatu. Kalau tidak sempat ini hari semuanya, terpaksalah nanti minggu yang akan datang atau Ahad yang akan datang. Karena hari Sabtu besok, Bu, bagi ibu-ibu yang tidak ada halangan rintangan, itu pengajian tersebut Nurul Iman Tanjung Gusta, itu datang hari ini, datang orangnya 4 atau 5 orang, ya, yang diwakili tersebut Bu Hajah Eti atau Bu Ustadz. Jadi kami harapkan juga nanti hari Sabtu ibu-ibu datang juga. Insya Allah datang, tidak akan mengecewakan pulang, saudara hadirin. Ya. Karena saya sudah dapat bocoran kisi-kisinya, saudara hadirin. Ya. Ya. Jamaah ibu-ibu soleha yang dimuliakan Allah. Ya. Takwa tersebut, Bu, kalau seseorang sudah takwa, insya Allah aman, Bu, semua. Ya. Yang pertama, kalau kita nanti mau mati, Bu, kalau orang takwa pasti dipermudah Allah, Bu, pasti. Itu pasti. Ya. Makanya mati yang bagus itu 3 macam modelnya, kata Allah dan Rasul. Pertama, orang mau mati yang bagus itu, Bu, senyum bibirnya. Coba perhatikan, Bu, orang mau mati. Jarang, Bu, senyum bibirnya. Jarang. Hah? Khawatirnya kita, Bu, tanggal tua pula matinya. Wah, nyengir, saudara hadirin. Ya. Yang kedua, saudara hadirin, dibimbing oleh Allah matinya. Mampu lisannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalau kita, Bu, yang bimbing manusia, apa dia bisa? Belum tentu. Cuman sunat hukumnya. Laki ala mautakum la ilaha illallah, kata baginda Rasulullah. Ajari kamulah orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha. Walaupun kita ajari, Bu, belum tentu bisa dia. Sama seperti burung beo, kita ajari, tabi Tuhan, selamat pagi, segala macam. Pada saat mau diterkam kucing, payah dia mengucapkannya, saudara hati. Kenapa begitu, Pak Ustadz? Dulu waktu masih hidupnya, ini cangkamnya kurang bagus. Sering cakap kotor, sering menghina orang, dan berbagai macam. Makanya ibu-ibu tersebut saya sarankan di bulan Ramadan ini yang cerewet jaga agak sedikit, saudara hadirin. Ya, ya siapa tahu yang suaminya udah tua-tua, tak bisa kerja apa-apa. Ya, uang masuk tak ada, gaji pokok tuh, kadang permintaan. Kami pun yang tua-tua ini kadang banyak tingkah kadang-kadang. Banyak permintaan, duit tak kasih, ya kan bisa bagaimanapun. Ya. Jaga cangkamnya, nanti dipayahkan Tuhan, Bu. Ya. Diajari bolak-balik, la ilaha illallah, nggak bisa dia. Payah, kelu lidahnya, saudara hadirin. Ya. Yang ketiga tersebut nanti, pada saat kita mau mati itu, diberikan Allah matinya tempat yang bagus. Habis sholat zikir, tasbih, habis baca Quran, itu kan yang bagus-bagus, Bu. Kalau mati pelanggaran itu sebenarnya kurang bagus itu, Bu. Mati kodok namanya yang sebenarnya. Ya. Ada yang mati diberikan pahala syahid, ada kena panggang, jatuh dari pesawat, ibu melahirkan, mati, kelelep atau istilahnya kena tsunami. Ya. Makanya orang-orang yang mati diberikan pahala syahid, tidak ada yang enak. Nggak ada yang enak, saudara hadirin. Ya. Tapi kalau kita mati pelanggaran, sebenarnya ulah sendiri yang sebenarnya. Itulah sebabnya ajaran Allah dan Rasul, kalau kita naik kendaraan, jangan lupa doanya. Bila perlu, baca ayat kursi sekali. Kenapa? Allah kirim malaikat untuk menjaga kita. Dulu dah saya ajarkan doanya. Sebelum kita berangkat, sebenarnya ada doa ma'rifat namanya. Doa orang-orang ahli tasawuf di dalam batin. Dibaca syahadat satu nafas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibaca dalam hati. Boleh Ustaz, boleh ke dalam hati. Allahu Rabbi
Muhammad Rasulullah, junjunganku, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, pendampingku. Kun, kata Allah, fayakun, kata Muhammad, la ilaha illallah Muhammad, Allahu Akbar, lidahnya tongkatkan ke atas, baru melangkah bu, keluar rumah. Baru bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Itu bukan sembarangan bu doanya. Karena Nabi itu bu, terutama baginda Rasulullah, itu yang jaga bu, selalu kemana-mana malaikat bu. Ya, yang jaga itu malaikat. Kita kadang-kadang yang jaga banyak setan. Mau pergi sholat tasbih, udah singgah dulu. Kalau singgah tersebut bagus nggak apa-apa, ini ngobe. Dah habis pahalanya. Ya. Sini bu, mau kemana? Biasalah. Loh ibu nggak dengar kabar? Loh kabar apa bu? Terlambat ibu, terlambat. Hah? Heboh orang semua dibuatnya. Nanti sampai di tempat pengajian, semua salah. Diundang panitia, ustadznya berjenggot, macam kambing ku tengok. Diundang ustadznya tak berjenggot, berkumis. Ustadz macam kucing ku tengok. Salah juga. Dipanggil ustadznya tak berjenggot, tak berkumis. Ustadz bencong. Salah juga. Mohon maaf Pak ya. Kita nggak saling nyindir, karena ini bulan Ramadan, sekedar nyenggol saudara hadirin. Semua salah. Ya. Nah inilah dia saudara hadirin. Maka takwa tersebut mampu menciptakan tersebut kehidupan kita yang lebih baik dengan 3 dimensi. Yang pertama dengan yang gaib, Allah. Orang takwa itu bu pasti kenal Tuhan. Sudah saya ajarkan ibu-ibu sedikit-sedikit. Ya. Mengenal Allah itu tidak sulit. Yang sulit itu bu, mengenal diri kita. Maka kata Allah, nyari Tuhan itu jangan kemana-mana. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, surat Qaf ayat 16. Kami kata Allah lebih dekat dari ulat leher manusia itu. Makanya cari Tuhan itu jangan kemana-mana. Cari ada dalam dirimu. Itulah sebabnya ayat yang pertama turun, Iqra, pelajari, pahami. Apa yang ada dalam dirimu itu? Berarti hebat diri kita. Memang hebat bu. Quran itu yang 6.666 ayat 114 surat 30 juz. Yang diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Semua bu lengkap di dalam tubuh kita ini. Itulah sebabnya orang barat tuh ngomong Muhammad is believing Al-Quran. Muhammad itulah sebenarnya bu Quran yang berjalan itu. Supaya apa? Jadi rahmat. Apa yang dipegangnya barokah, apa yang dilihatnya tersebut barokah, apa yang dipejaknya barokah. Bukan Quran yang itu, bukan. Itu pajangannya, diktatnya sudah ini. Masuk Quran itu sudah ke dalam dirinya. Inilah orang takwa itu. Ya. Asal datang dia, senang orang nengoknya. Ya. Bukan karena ganteng, apalagi ganteng. Wuh! Meleleh kawan tuh ya kan. Iyalah. Ya jalan-jalan ke Gunung Tua, di kanan kiri banyak tumbuh pohon melati. Memang kami ustadz-ustadz sudah tua, tapi kalau bergaya masih bisa menggoncangkan hati. Ya siapa dulu garam air laut, ya kan? Ya. Jadi orang takwa tersebut mampu menciptakan hubungan yang baik dengan yang gaib yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat yang khusyuk itu bu, yang sebenarnya tahu dia siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang dipersembahkan. Itulah bu sholat yang khusyuk. Lain itu tak ada itu, bohong semua saudara Adri. Saya berani buka bayar. Kita kadang-kadang diajari ustaz udah salah ngajarinya. Kau ingatlah bacaannya, syirik kalau dari tasawuf saudara Adri. Orang bacaan yang diingat. Ingat arti bacaannya, syirik saudara Adri. Apalagi ayatnya alam taro kaifapa. Maka datanglah tentara bergajah. Ngapain dia ingat-ingat tentara bergajah? Nengok gajah aja pun jarang. Nantilah kalau kita jalan-jalan ke Bangkahan atau Tangkahannya. Ini kan salah yang sebenarnya. Tidak boleh diingat itu kalau sholat tuh. Yang diingat sebenarnya siapa yang kita persembahkan, apa yang kita sembah, dan siapa yang menyembah. Itulah bu sholat tuh yang sebenarnya.
Jadi bacaan itu syariatnya, arti bacaan syariatnya. Siapa bilang tak bisa khusyuk? Bisa, Bu. Cuman 100% yang nggak bisa. Kalau ibu nanti dapat seperti sholatnya, ini kalau kita sholat, Bu, nanti mulai merinding dia. Allah, kalau sudah merinding, Bu, di dalam, ini nanti air mata balik jatuh, Bu. Nggak tahu kita entah apa yang disedihkan, tak tahu kita entah apa yang ditangiskan. Kebesaran Allah tubuh sudah masuk ke dalam. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, saudara hadir. Netes air matanya. Inilah yang bisa memadamkan api neraka itu. Setetes kiri, setetes kanan bisa. Kenapa? Dia sendiri bisa nangis dia. Kalau rame-rame Bu nangis, itu belum, Bu. Karena kalau nangis rame-rame gampang. Nangis orang kontawa, nangis juga awak. Nanti kalau tanya malaikat, kenapa kau nangis? Ya semua ya Allah nangis, masa kau sendiri enggak? Hah? Beda. Kalau nangis sendiri enggak sembarangan, Bu. Kalau enggak konslet betul, enggak bisa. Biarpun dibuat-buat, enggak bisa, Bu. Kalau malah malaikat dia jahit. Apa itu? Apa itu? Jadi inilah menciptakan hubungan yang gaib. Maka itu kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenal Allah. Maka bagi ibu-ibu yang jarang datang, supaya jangan tinggal kajiannya, nanti habis royo aktif. Jadi nggak payah saya nerangkannya. Ya. Karena kajian kita itu bersambung. Tengok di Perumnas Helvetia, Bu. Sudah tahu dia, Bu, menempatkan tersebut di mana ini, di mana ini. Sudah tahu, karena sudah kita ajari. Untuk mau dibawa pulang loh, Bu. Kita kan udah tua-tua, udah ngilu-ngilu, pucat-pucat, saya sendiri sudah banyak tanda-tanda. Berapa lama lagi lah kita ya kan? Jangan pikir loh, saya masih sehat. Belum tentu. Karena mati itu bukan karena sakit. Enggak, Bu, karena sudah ajalnya. Ya. Kalau setengah mati, orang sekarang udah banyak, Bu. Ada yang mati sebelah kanan, ada. Ada yang mati bibirnya, ada. Ada yang ke pusat ke bawah, Bu, mati. Wow. Loh. Maka saya latih ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah tua suaminya, kalau bisa makanan itu bergizi. Walaupun tak ada lagi, Bu, pemasukannya. Karena memang begitu yang sebenarnya. Semakin tua kita, aturannya bergizi makanan tuh. Supaya tetap fit. Kan begitu dia. Supaya tetap onje. Ibu kadang-kadang salah, merepet-repet. Karena nggak ngasih duit suami awak, udah tua, uang masuk tak ada, gaji pokok pun pas. Memang dikasih makan, hendaknya mati bapak tua atau enggak. Cuman itu aja dia. 2 hari genjer, 2 hari kangku, 2 hari teror. Ya mati kawan tuh. Mati. Kan ngaku dia kan. Nah ini bapak ibu saudara hadir. Nah inilah dimensi yang pertama ibu-ibu. Waktu kita. Sedikit lagi. 15 menit lagi. Jadi orang-orang yang takwa tersebut mampu menciptakan hubungan yang baik dengan 3 dimensi. Dimensi yang pertama itulah dimensi yang gaib dengan Allah. Ya. Jadi sebenarnya mengenal Allah tak payah, Bu. Yang payah itu mengenal diri. Ya, itulah sebabnya surah Al-Hasyr ayat 19. Dan banyak orang kata Allah, wala takunu kalladzina. Dan banyak sekali orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah lupakan diri mereka itu sendiri. Akibatnya apa? Sambungan ayat itu, ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang seperti ini masih digolongkan Allah orang yang fasik. Ya. Lupa pada Allah, lupa pada diri. Kalau kita kenal diri, maka disebutlah kenal Allah. Itulah sebabnya istilah tasawuf itu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka kenallah akan Tuhannya. Tapi payah kali, Bu, mengenali diri ini. Kalau nggak bersih di dalam, suci betul, nggak bisa, Bu. Karena syaratnya itu 3 dia, perjuangan, pengorbanan, dan istiqomah. Baru bisa, Bu. Ya. Tidak boleh, Bu, kita tersebut marah. Tidak boleh marah, Bu. Karena bukan pakaian kita marah. Apapun yang dibuat orang, Bu, kita nggak boleh marah, Bu. Nggak boleh marah, Bu. Ya. Kita kadang-kadang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Nggak bisa, Bu.
Harus dilatih memang hati tersebut tadi. Inilah istilah perumpamaan tuh. Kenapa ya Pak Ustadz? Gak usahkan diri kita Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ingat wajah kita aja Bu, gak semua orang bisa, demi Allah Bu saya bilang. Ingat wajah sendiri, gak semua orang bisa. Padahal kita bawa loh tiap hari. Bahkan kita lihat bolak-balik bercermin, berkaca. Tapi ingat wajah orang walaupun berpuluh tahun Bu, gampang. Apalagi mantan kawanku. Nah, di sholat pun kadang-kadang terbayang, Allahu Akbar, di mana dia sekarang ini? Terjadi penyakit gegana, gelisah, galau merana. Kontak dia di dalam. Tapi coba ibu ikut, ingat wajah kita sendiri, tidak semua orang Bu paham. Ya, aneh kan? Dulu pernah saya ajari ibu, sebenarnya tak ada hadisnya, tapi itu salah satu metode yang dibuat ulama. Kalau kita mau sholat tuh, apalagi mau zikir, sunat hukumnya bercermin. Sebenarnya Bu bercermin itu sunat hukumnya, itu tujuannya, mana tahu ada rambut yang keluar, itu tujuannya. Tapi hakikatnya Bu kita bercermin, supaya tahu Bu, siapa yang mau sholat ini. Nah itu sebenarnya. Kan siapa yang mau sholat ini? Supaya nanti ingatannya jangan kemana-mana Bu. Makanya sholat itu Bu, yang kita ingat diri kita yang sholat. Tapi kita kebanyakan, sholat dia yang diingatnya Bukit Lawak, Pantai Cermin. Ada yang sampai ke Aceh, ada yang pulang kampung. Nah ini Bu, kalau belajar tasawuf Bu, maaf beribu maaf. Sholat seperti ini Bu, insya Allah 99% pasti masuk neraka saudara hadirin. Makanya sholat nanti kita kupas harus seraya. Ada 7 tingkatan atau 7 macam tingkatan atau makom orang yang sholat Tuhan. Bayangkan 7 macam tingkatannya. Kita di tingkat yang mana belum tahu. Makanya kadang-kadang itu Bu, kita mengaji bukan menghina orang. Rajin sholat tapi nggak berubah kelakuannya. Itulah dia. Ya. Ada yang tukang nipu, ada yang gaya-gayaan. Ya itu cari sholat rajin juga. Tapi nggak berubah dia. Gaya hidupnya aja nggak berubah. Apalagi akhlaknya. Nggak berubah dia Bu. Karena sholat itu belum mampu untuk tameng dalam dirinya. Ya, sekedar cuman pelengkap saudara hadir. Sementara umur awal sudah mau habis. Kalau sudah 60 Bu, hati-hati Bu. 60 hati-hati. Tinggal 3 tahun lagi. Kecuali udah lewat. Insya Allah masih panjang lagi. Oh iya Pak Ustadz, iyalah. Saya udah 65 ini Bu. Bulan Maret ini udah 65, berarti masih lama sudah. Yang bahaya itu sebelum 63 umur Nabi. Itu bahaya Bu. Ya. Makanya awas kadang-kadang ngilu sebelah sini, hati-hati. Ya. Ada yang ngilu di belakang. Ya. Ada yang ngilu dompetnya ada stroke rupanya, ngilu semua. Ya. Ya, stroke dompet yang ngilu lah. Mau kemana pun nggak bisa lagi. Nah ini jamaah ibu-ibu saudara hadir supaya kita paham ya. Jadi inilah yang mau kita rebut, mau kita raih di bulan Ramadan ini supaya bisa kita menjadi insan-insan yang takwa. Sebab Ramadan tahun yang akan datang Bu, belum tentu Bu. Itulah sebabnya orang-orang dulu Bu, orang-orang soleh, orang ulama-ulama dulu, kalau sudah bulan Rajab datang Bu, bulan Sya'ban, dia udah mulai sibuk itu Bu. Sibuk beribadah. Puasa sibuk, beribadah sibuk, karena bulan kesempatan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Maka ibu-ibu kemarin tuh beruntunglah bisa dapat nisfu Sya'ban tuh Bu. Ya, kalau sering Bu rajin-rajin Bu, nanti cepat dapatnya. Senin Kamis puasa, tapi puasa muti Bu, sering nanti cepat dapatnya. Ya, baru puasa 13-14, berarti 11 hari Bu tiap bulan. Kan 2 kali seminggu, Senin Kamis. Kali 4 1 bulan kan 8 hari. Tambah hari puasa muti. Yaumul Bid 13, 14, 15. Tapi puasanya muti Bu. Asal puasa, muti asal. Nanti Bu cepat dapatnya. Karena mulai bersih dia Bu. Ya. Tapi kalau puasanya bulan Ramadan, puasa balas dendam. Enggak Bu. Puasa balas dendam, bukaannya aja minuman 7. Lengkong, lengking, lengkung. Kolding, koldung. Ada yang buka sampai putus kancing rohnya. Bahaya saudara hati. Ya, saking kenyangnya. Ya.
Dapat pula imam, awak pergi tarawih, imamnya imam tancap. Larinya 600, 700, lobar. Tak sadar kita, Bu, bisa salah-salah, nembak tak sadar, bisa, Bu. Ya kalau kenyang kali, bisa. Lobar. Kan terjadi tsunami di dalam, goncang kawan tuh. Bat, but, apakah bahaya? Ya. Kalau bersuara dia, Bu, enggaknya paling heboh kali. Walaupun besar suaranya. Ini yang bahaya tuh, tak bersuara. Bisa orang minggat di belakang kita, Bu. Kan maaf katakan buangan itu yang bahaya itu, Bu. Kalau bersuara dia, kedengarannya heboh. Tapi kurang bau, Bu. Tapi kalau tak bersuara, ini berbahaya. Bisa orang cabut dibuatnya. Bisa. Ya. Jadi inilah hebatnya yang namanya takwa ini. Jadi bisa mampu menciptakan hubungan yang baik. Yang pertama dengan yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita, Bu, terbatas. Kaki saya pun sudah mulai rasa, makanya begini aja dia. Karena memang sengaja saya nggak bawa kursi, maksudnya supaya membiasakan. Membiasakan saudara hadirin ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah nanti, Bu, hari Sabtu, mudah-mudahan diberikan Allah kita kelapangan serta kesehatan untuk dapat hari di tempat kami Masjid Al-Hasanah. Jadi kalau dari sini, Bu, masuk Kampung Lala, arah Jalan Kelambir 5, pertama dapat rel, Bu. Tapi Ibu jangan berhenti di rel. Ya. Siapa tahu karena lemas puasa, kusuk pula nanti di situ. Dah siap cerita tuh. Langsung lagi, Bu, namanya ada pom bensin. Dari pom bensin baru belok kanan. Belok kanan, nampaklah itulah Masjid Al-Hasanah, Bu. Itu sudah ada tersebut, Bu Hajjah Eti atau ketua panitianya, saudara hadirin. Ya, yang menerima tamu, yang bagi sembako, yang menggerka, semua sudah ada, saudara hadirin. Ya. Nah ini jamaah ibu soleha yang dimuliakan Allah. Mari kita sholat tasbih sebagaimana biasa, Bu. 4 rakaat 1 salam. Ayatnya, Bu, supaya cepat tepat. Biasa, Bu, kul. Kul yal kafirun, kul wallah, al-falaq, an-nas. Itu supaya cepat. Andai kata ada di antara ibu-ibu nggak hafal ayat yang 4 itu, Bu, boleh ditukar lebih pendek. Ya, pertama alif lam mim, kedua alif lam ra, ketiga yasin, yang keempat toha. Dah nggak ada masalah. Boleh. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim dalam ya alif lam mim. Dah boleh. Iya. Yang tak boleh itu alif lam mim itu dieja, itu yang nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif date alam date lam date alam. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Jadi buah durian enak rasanya, daun selasi indah warnanya. Cukup sekian dulu ceramahnya. Terima kasih sudah mau mendengarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.